Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 56. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu tidak insaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa. Bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum, di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gudung, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, kedegilan orang Farisi. Injil hari ini mengisahkan kedegilan hati orang Farisi yang berencana untuk membunuh Yesus. Mereka sudah muak dengan apa yang Yesus lakukan dan wartakan. Orang Farisi menjadi keras kepala dan ngotot agar Yesus harus dibunuh. Mereka sudah kalah bersoal jawab dengan Yesus. Bahkan mereka semakin marah dan dendam karena Yesus memiliki pengikut yang sangat banyak. Mereka juga tidak bisa mengalahkan Yesus karena kebenaran yang ada di dalam diri Yesus tidak dapat terbantahkan. Iri hati dan dendam hanya akan mendatangkan kebutaan hati untuk melihat kebenaran. Hal demikian yang dilakukan oleh orang-orang Farisi. Mereka berencana untuk membunuh Yesus karena mereka merasa terancam dengan kehadiran Yesus. Hal ini kemudian mendatangkan iri hati dan dendam di hati orang Yahudi. Sehingga yang ada dalam pikiran mereka hanyalah menyingkirkan Yesus dari dunia, agar peran mereka yang sudah terbiasa salah dan dianggap benar tetap bisa dijalankan. Kedegilan hati menutup kebenaran, dan hal itu yang jarang kita sadari dalam kehidupan kita. Jika hati kita sudah tertutup oleh kuasa nafsu, maka apapun yang menghalangi kita untuk merebut apa yang menjadi keinginan nafsu kita harus disingkirkan. Saudara-saudari yang terkasih, esok kita akan memasuki pekan suci, minggu di mana kita harus bersiap untuk memurnikan hati kita dari segala kedegilan, sehingga kita benar-benar siap untuk menyambut hari Paskah yang cerah. Semoga kita semakin jujur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, sehingga jernih dalam melihat persoalan dan dapat menyelesaikan dengan baik. Bukan seperti orang Farisi yang dendam dan menyingkirkan dengan cara membunuh.
Semoga hati kita tidak tertutup karena nafsu duniawi dan kekuasaan. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.